Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi. Sahabat, kita masih diskusi tentang cara jualan di Facebook untuk pemula, dan sekarang kita sudah sampai pada pelajaran bagaimana cara posting, cara dan jenis-jenis posting di Facebook. Dari segi tempat, kita bisa posting di mana saja. Setidaknya ada 7 tempat posting, yaitu posting di beranda sendiri, posting di beranda teman, beranda orang, posting di status, di messenger, di grup, di marketplace, dan di fanpage. Itu tempat posting. Sekarang medianya itu bisa posting teks, tulisan biasa, gambar, video, file, dan streaming. Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi mungkin tidak tuntas semua ya. Juga nanti akan saya berikan contoh beberapa. Ya, lokasinya saya tunjukkan semua. Tetapi mungkin contohnya hanya beberapa saja. Ya, yang pertama adalah posting di beranda sendiri. Yaitu di sini sahabat-sahabat ya. Nah, ini beranda kita. Ya, tanda gambar rumah ini kita klik. Jadi kalau kita masuk ke Facebook kemudian login atau sign in, nah kita begitu masuk pertama kali adalah di beranda. Sudah sering saya sampaikan bahwa kita akan paling sering akan membahas satu beranda, yang kedua adalah profile. Nah, ini profile ya, dan yang terakhir adalah marketplace. Kita akan sangat banyak di sini. Mungkin fanpage juga ya, dan grup ya, fanpage dan grup-grup itu ini. Ya, fanpage nanti akan kita itu agak advance itu nanti akan saya singgung juga, tapi namanya juga jualan di Facebook meskipun nggak dalam-dalam. Ya, kembali ke beranda. Nah, gimana caranya posting? Beranda ini sahabat-sahabat adalah tempat posting yang paling tua. Facebook dibuat pertama kali, orang itu menampilkan statusnya itu di sini. Kalau sekarang status itu ada di cerita. Sekarang ini istilah status itu ada di ini, di halaman cerita ini. Tapi kalau sekarang posting di beranda ini tapi kalau dulu yang paling tua itu ya beranda ini. Beranda itu ini hasil postingan orang-orang itu ini. Anda akan dilihat hasil postingannya ada di sini. Nah, ini isinya bisa apa saja. Ya, isinya bisa apa saja seperti yang saya katakan tadi, bisa tag, bisa gambar, video file, dan streaming. Ya. Tinggal gimana caranya? Tinggal kita klik aja di sini ya, di beranda sendiri, klik. Nah, dampaknya apa kalau kita nulis begini? Ini kita tuliskan di sini ya. Ya oke, kita tuliskan di sini. Atau prakteknya jangan pakai akun ini ya. Saya prakteknya pakai akun lain yang biasa saya pakai untuk praktek. Serolen aja ya, cuma lah Serolen. Nah, baik. Saya akan tuliskan di sini ya. Sahabat, apa kabar hari ini? Semoga penuh berkah dan hari yang cerah dan mudah rezeki. Sudah begitu aja. Oke. Nah, hasil postingan kita ini akan bisa dilihat oleh banyak orang, sahabat-sahabat ya. Akan bisa dilihat banyak orang. Ini halaman beranda ini, setiap orang lewat yang akan melihat kita, seperti beranda rumah. Beranda rumah itu kan kalau kita ngobrol di situ, masang apa di situ, semua orang akan melihat, ya. Terutama teman-teman kita. Nah, apa biasanya yang diposting orang-orang? Ya apa saja. Makanya di sini ada tulisan tempat posting ini. Apa yang Anda pikirkan? Biasanya semua yang
Di posting itu benar-benar apa yang Anda pikirkan. Jadi postingan ini benar-benar mewakili dirimu, jadi hati-hati. Anda apakah termasuk orang yang positive thinking apa negative thinking? Anda termasuk orang yang kata-katanya baik atau kata-katanya kotor? Semuanya biasanya tertuang di sini dan ini dilihat oleh orang seluruh dunia. Nah, karena kita itu mau jualan, ya sejak sekarang kita branding diri. Meskipun awalnya kita membranding ini tidak terlalu sesuai dengan karakter kita, nggak apa-apa, sambil latihan, sambil memperbaiki karakter sekalian buat tantangan supaya kita berubah. Ya, yang kita posting hanya yang baik-baik saja untuk belajar. Kita orang memposting di beranda itu persis seperti orang ngomong. Jadi kalau kita terbiasa ngomongnya buruk, ya yang diposting buruk-buruk. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bertekad punya komitmen baru. Ngomonglah yang baik-baik, termasuk yang kita tulis atau kita posting di sini. Ini akan menentukan nanti apakah Anda akan direspek atau dihormati orang atau tidak. Channel Anda akan laris atau tidak. Karena ini kita kan ceritanya ini kursus ini kan jualan ini. Jadi kita ini mau pakai untuk jualan. Jadilah penjual yang ramah, yang tidak terlalu berpihak, ya, terutama berpihak kepada politik. Anda boleh menentukan sikap politik, tetapi tidak perlu diumbar-umbar di sini, karena nanti lawan-lawan politik itu akan menjauh dan kita rugi sendiri. Kita jualan itu boleh jualan kepada siapapun. Sekali lagi, jualan itu boleh jualan kepada siapapun. Jangankan politik, yang agamanya beda saja nggak apa-apa. Ya, ajaran para nabi itu kita berdagang dengan orang siapa saja boleh, ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya posting di sini ini kita jaga, ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam ketika kita branding, ya. Kita bicara soal branding. Tapi ini cara posting dulu. Baik, cara yang pertama sudah, ya, yaitu posting di beranda sendiri. Sekarang posting di beranda teman. Untuk apa posting di beranda teman? Biasanya untuk memberikan ucapan-ucapan, biasanya perhatian-perhatian. Dan perhatian itu kita biarkan untuk dilihat teman-teman dia, karena di beranda. Kalau perhatian khusus yang rahasia, kita melalui Messenger. Tapi kalau perhatian yang memang sengaja kita perlihatkan pada orang, contoh ulang tahun, ya, ucapan ulang tahun, ucapan bela sungkawa, itu sebaiknya tidak di Messenger supaya teman-temannya juga pada tahu dia sedang berulang tahun, dia sedang berbela sungkawa. Ucapan kesuksesan, nah itu di beranda teman. Tak kasih contoh ya, beranda, ya. Bagaimana cara mencari teman atau beranda yang akan kita isi postingan kita, ya, yaitu melalui ini ya. Ingat, kalau kita ingin posting di beranda teman berarti kita harus menemukan teman kita. Menemukan teman bukan di sini, ya, tapi di sini. Ini kelihatannya di sini teman, tetapi ya, jadi tidak di sini. Saya ulangi, ya. Oke, saya ulangi. Nah, menemukan teman di sini, di profile, ya, atau di sini boleh, sini, terus kita klik ini, di gambar ini, terus kita klik Jumala Serolen, atau di sini Jumara Serolen, sama, ya. Oke, kita ulangi. Jadi kalau kita ingin memposting sesuatu di beranda teman, kita klik profilnya dulu, ya, profilnya kita klik. Ya, kalau sudah kemudian kita klik teman. Oke. Kalau kita ingin memposting di beranda teman, maka kita cari teman kita di mana, di tempat profil kita. Di tempat profil kita nanti ada teman, ya. Kita klik profil kita di sini, klik. Kemudian kita klik menu teman, teman, ya, teman. Klik teman. Nah, disinilah kita bisa menemukan teman kita. Kalau terlalu banyak, mungkin sudah ribuan, akan sulit. Oleh karena itu kita ada kotak pencari di sini. Cari, klik. Misalnya saya ingin memberikan ucapan kepada siapa, ya? Ya, kepada misalnya siapa? Dian. Nah, ini dia, Dian Fatmasari. Maka
kalau kita sudah ingat namanya, kita tinggal ketik di tombol pencari ini. Sehingga kita tidak nyari satu persatu. Ya, tombol pencari. Nah, sekarang kita sudah temukan dan kemudian kita klik apa namanya? Foto profilnya ya, klik. Nah, muncul lagi ya. Profilnya Budian ya. Kemudian tulis sesuatu untuk Dian. Nah, sekarang kita klik di sini, klik ya. Misalnya Budian. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, apa kabar? Bagaimana dengan kerjasama? Bagaimana perkembangan? Kerjasama dengan SMK Telkom. Maaf ya, sekarang saya sudah di Semarang dan full menjalankan Yayasan Aridok di Semarang. Semoga sukses. Ya oke, terus kita kirim. Yes. Itu adalah mengirimkan pesan ya kepada orang lain. Dan ini jadinya. Dan ini nanti akan dilihat oleh teman-teman Budian. Jadi akan dilihat oleh publik, akan dilihat oleh umum. Oleh karena itu, maka kalimat yang pesan yang kita kirimkan pun pesan-pesan yang sifatnya memang layak untuk dilihat oleh umum. Ya. Oke. Berikutnya. Posting status. Kalau di Facebook ini disebutnya cerita. Ya, posting status. Kita kembali ke beranda ya. Kita kembali ke beranda. Nah, status itu ada di sini, sahabat-sahabat. Ya, cerita itu ada di sini. Nah, nanti ya munculnya akan ada di sini. Nah, status itu biasanya bentuknya gambar, gambar dan video. Tetapi kita boleh saja membuat status teks ya. Nanti ya cara posting gambar, video dan lain-lain kita berikan di sesi terakhir. Nah, ini status teks agar tampil di sini ya. Coba. Nah, sahabat, kalau kita ingin posting status, kita bisa melalui ini plus, tanda plus ini buat ya, buat. Nah, cerita, gitu ya, cerita. Klik. Nah, buat cerita foto, buat cerita teks. Nah, kalau foto dengan ini, kalau teks dengan ini. Nah, ini untuk sementara saya beri contohkan dulu cerita teks ya, teks. Nah, terus kita tik. Kita ketik. Mulai mengetik. Mengetiknya di mana? Di sini sahabat-sahabat ya. Di sebelah kiri ini, sisi kiri ya. Misalnya saya akan mengetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya doakan semoga hari ini penuh berkah dan mudah rezeki. Amin. Dah, gitu saja. Nah, kemudian latar belakangnya kita bisa milih. Mau pilih ini ya, di bawah ini ya. Pilih ini atau ini gitu ya. Misalnya saya pilih inilah. Lalu kemudian ini jenis hurufnya. Jenis hurufnya ya. Bisa casual, bisa apa namanya, mewah gitu ya. Nah, beberapa huruf yang bisa kita pakai ya. Iya. Nah, demikian sahabat-sahabat yang caranya ya. Terus kemudian ini bagikan ke cerita. Bagikan ke cerita. Maka muncullah di cerita Anda. Di sini muncul. Ya. Gitu ya sahabat ya. Kita membuat cerita juga dari sini juga bisa. Dari sini bisa, tadi dari plus ini juga bisa. Buat cerita. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita kembali lagi ke topik ya. Ya, sudah posting status sudah. Oh ya, apa bedanya status di sini dengan
di beranda ini, membuat status dengan ini tadi, status cerita ini, dengan di beranda posting dari sini. Bedanya adalah kalau ini dia akan hidup selamanya, akan terus tercatat terus begini ya, tidak terhapus. Tetapi kalau di cerita ini sehari hilang, sehari atau 2 hari ya, saya lupa, maaf, sehari atau 2 hari hilang. Yang jelas tidak permanen. Oleh karena itu posting status mesti setiap hari. Yang tidak terbiasa posting status ya postingnya di sini aja di beranda. Tetapi kalau kita ingin kalau di dalam Twitter itu cuitannya ingin banyak, kalau di beranda ini jadi membosankan. Kalau di status tidak masalah ya. Setiap hari bisa ngisi 3-4 status, tidak masalah. Toh besok akan berganti lagi, isi lagi, terus begitu. Nah, orang-orang branding, orang-orang jualan biasanya juga sangat sering isi ini, sangat sering ya di status ini. Status, oke. Berikutnya adalah status sudah. Messenger ini sudah pernah saya sampaikan ya, bahkan sudah pernah saya buatkan videonya. Messenger gunanya adalah untuk memposting berita-berita atau hal-hal yang sifatnya pribadi dan tidak ingin dilihat oleh banyak orang. Kita posting melalui Messenger ini, klik, lalu namanya kita ketik, namanya siapa. Misalnya saya ingin pesan yang tidak boleh dibaca orang adalah ke Jumala. Nah, Jumala yang mana? Jumala yang ini misalnya, klik. Iya. Kita bawa sini ya. Nah, ini ternyata ini sudah ada cerita sebelumnya, yaitu cerita tentang hutang. Ya, Jumala Serolen dan Jumara Multazam. Ini cerita tentang hutang. Mas, maaf ya, saya belum bisa bayar utang dan seterusnya. Ini sudah pernah saya buatkan video sebelumnya. Ya, kalau ingin pesan pribadi yang tidak perlu dibaca orang, jangan di beranda, tetapi di Messenger. Cukup ya. Posting di grup. Nah, posting di grup. Saya punya grup enggak ya? Coba kita lihat, saya punya grup enggak? Grup, kita klik grup ya. Beranda, permintaan pertemanan, saran, semua ulang tahun. Ini adalah beranda grup. Belum ada grup ya, saya pindah akun dulu, maaf ya. Saya pindah akun, di sini grup saya banyak kalau di sini. Pindah akun dulu, iya. Oke, grup ya, kita klik di grup. Dan ini adalah grup yang kita buat. Ya, kita posting di grup kita sendiri. Atau di grup orang yang kita ikuti, boleh juga. Atau di grup sendiri. Ini adalah di grup sendiri misalnya ya, sama ya, grup orang atau grup sendiri. Klik grupnya. Nah, sama, buat postingan untuk publik. Di grup tapi publik grup ya. Di grup kita buat. Misalnya sahabat-sahabat, semoga grup ini semakin bermanfaat. Nah, misalnya begitu ya. Posting. Iya. Nah, ini khusus di grup ini sahabat-sahabat ya. Grup apa? Grup cara jualan di Facebook. Maka semua postingan yang ada di sini hanya berlaku di grup. Gitu ya. Kalau tadi yang di beranda tadi dibaca semua orang, kalau ini hanya orang-orang yang membernya grup ini saja yang bisa baca. Oke, dah ya. Posting berikutnya adalah di marketplace. Nah, marketplace adalah ini. Ya, marketplace. Klik di marketplace. Nah, ini adalah marketplace sahabat-sahabat. Marketplace adalah tempat kita membeli atau menjual barang-barang. Apa manfaatnya kita di marketplace? Adalah pada saat kita posting, itu ada kategori. Sehingga nanti orang-orang itu bisa melihat dagangan kita itu berdasarkan kategori. Kalau kita kategorinya kamera, ya, ini kendaraan, sewa properti, alat kantor, alat musik, barang gratis, elektronik misalnya,
Kamera ada nggak kamera? Kamera berarti masuk di kategori elektronik ya. Pakaian, mainan, keluarga, kebutuhan, jual, klaim, hobi, elektronik. Nah, masuk dia kamera ada di dalam elektronik ya, termasuk handphone. Bagusnya begitu, jadi orang akan melihat kita berdasarkan kategori, jadi nggak campur baur. Kalau kita di beranda campur baur, dan orang tidak fokus. Kalau di sini kan orang fokus, saya mau cari kamera, itu langsung dia nyarinya di elektronik. Saya mau cari mobil, dia langsung nyarinya di kendaraan. Nah, isinya kendaraan semua nih. Keren banget. Ya, ini dulu nggak ada ini, marketplace ini baru ini. Ya, zaman dulu awalnya Facebook nggak punya marketplace. Nah, sekarang karena Facebook sudah banyak dipakai orang untuk bisnis, benar-benar untuk bisnis ya. Nah, dulu kita itu kalau posting dagangan itu ada di fanpage ya. Nah, sekarang ada tempatnya sendiri nama marketplace. Nah, berikutnya adalah posting di marketplace. Ya, kita buka marketplace. Ini ya marketplace ya. Iya, terus kemudian jual barang ini. Klik nih jual barang ya. Nah, apa kelebihannya kita posting di marketplace sahabat-sahabat? Karena nanti pembeli itu bisa melihat sesuai dengan kategorinya. Nah, ini kendaraan, sewa properti, alat kantor, dan sebagainya. Ini kategori. Kalau kita posting di apa namanya? Kita posting di beranda, maka campur, jadi orang tidak bisa fokus dan tidak mudah dicari. Kalau di sini sangat mudah dicari, ya. Itu posting di marketplace ya. Kita kembali ke beranda. Nanti contohnya akan saya berikan contoh pada saat kita sudah masuk berbicara tentang marketplace, ya. Kemudian yang terakhir adalah posting di fanpage, ya sama. Nanti contohnya juga akan saya berikan contoh di apa namanya, pada saat kita membahas tentang fanpage ya. Tetapi saya berikan gambaran dulu. Ini beralih akun dulu. Saya di sini nggak punya fanpage soalnya. Oke, mana fanpage saya? Fanpage saya itu ada di sini. Halaman Anda, ini ya, Jumalah Multazam. Klik fanpage ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, sudah. Ini fanpage saya, dan kemudian kalau kita ingin membuat postingan ya, buat postingan di sini. Kita tinggal tik di sini ya, tes. Sudah, kirim aja. Nah, fanpage kita sudah ada isinya ini. Selebihnya nanti kita bahas ya, sahabat-sahabat ya. Lebih dalam tentang marketplace dan fanpage. Grup marketplace dan fanpage nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Kemudian bagaimana cara memposting teks, gambar, video file dan streaming nanti juga akan kita bahas di video berikutnya ya. Postingan teks, gambar, video file dan streaming. Streaming nanti akan ada pembahasannya sendiri ya. Demikian sahabat yang bisa saya share untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya, ada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.